Golkar itu mempunyai culture yang berbeda dibandingin partai lain. Karena partai-partai lain itu terlahir dari Golkar. Tokoh-tokohnya semua dari Golkar. Makanya kenapa saya mau menjadi seorang pengusaha dulu, terus terjun dalam dunia politik. Karena itu yang saya pahami. Jangan kita menjadi perampok di dalam dunia politik, karena akan merugikan banyak orang. Selamat datang di program Kabar Golkar, Kagols. Kader Ngobrol Santai, menyajikan obrolan santai bersama para kader muda Partai Golkar yang akan menuju ke parlemen baik tingkat pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, dan kota di tahun 2024 mendatang. Halo Sobat Kagol, kali ini kita ketemu lagi di program Kabar Golkar. Namanya Kagols ya, kader ngobrol santai. Seperti biasa, kali ini kita akan memanggil kader muda Partai Golkar yang akan terjun di pemilu nanti di 2024. Novel Saleh Hilabi. Halo Angel. Thank you udah diundang. Terima kasih Waketum, aku suka manggilnya Waketum karena dia juga merupakan salah satu wakil ketua umum dari DPP AMPI. Thank you. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Untuk hadir di tempat kami yang sederhana ini. Wajib kalau ini. Untuk Golkar selalu ada. Kali ini kita akan berbincang santai banget nih gitu. Kita akan mengulik nanti persiapan apa saja atau apa yang sudah dilakukan waktu novel nanti ini untuk menuju pemenangan pemilu di 2024. Dan kebetulan rencana daerah pemilihannya adalah Kota Depok dan Kota Bekasi. Benar ya? Benar sekali. Kenapa milih Kota Depok dan Kota Bekasi? Kenapa milih? Karena memang kebetulan banyak keluarga di Kota Bekasi dan juga ada banyak keluarga di Depok. Dan juga banyak temen yang tinggal di Bekasi dan Depok. Itu kayaknya ya. Dan juga banyak karyawan yang tinggal di Bekasi sama Depok. Oke, kita akan mengulik-ulik tentang itu karyawan tadi itu dulu ya. Banyak sekali. Gitu. Aku mengulik-ulik nih kalau di berita-berita itu ya di Google, kalian bisa juga cari, bisa searching juga. Pengusaha sejak umur 17 tahun. Ceritain itu gimana tuh? 17 tahun kalau gue sih masih ikut paskibra. Jadi 17 tahun tuh dulu kan masih muda tuh ya biasalah, laki kan suka apa namanya punya pacar gitu kan. Ya kan. Nah, terus bagaimana biar bisa punya duit untuk ngajak jalan makan gitu kan. Ini didikan keluarga atau gimana? Emang kalau keluarga tuh didikannya tuh nggak pernah yang sama anak tuh ngasih uang gitu. Dia harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Nah jadi aku belajar dagangnya tuh karena waktu itu hobinya main mobil. Terus juga kebetulan aku pernah ngomong sama kakaknya mama aku kayak, Om aku mau belajar dong biar bisa kayak Om gitu kan. Terus ya udah belajar dagang, bagaimana cara jualan mobil, terus bagaimana cara komunikasi sama orang. Nah di situ aku banyak tahu kayak cara ngomong sama orang gini, cara dagang tuh gini. Sampai akhirnya karena memang lingkungannya udah lingkungan perdagangan gitu ya. Nah ketemulah ada temen yang kebetulan mau jual mobilnya. Mobil ini mobil Mercy tipe apa? Misalnya tipe E-Class. E-Class tuh ada beberapa tipe, ada E230, E200, E320. Nah, aku harus hafal satu persatu. Pelajarin dulu. Terus udah gitu, nah mobilnya ini kilometernya berapa? Terus kilometernya dimundurin apa enggak? Kadang-kadang suka ada yang nakal tuh mundurin kilometer gitu kan. Terus udah gitu, ini ada service recordnya enggak? Terus pernah nabrak atau tidak? Kalau dia bilang tidak, kita harus coba ngecek bodinya sekeliling, diketok, dilihat. Kalau bunyinya nggak dep-dep, berarti dia masih murni, belum pernah nabrak. Tapi kalau bunyinya dep-dep, nah itu mungkin dempulan. Aku baru tahu ya. Gitu. Jadi kita harus tahu gitu kan. Nah jadi sehingga bahwa ini mobil pernah nabrak atau enggak. Nah kalau kita udah tahu semuanya, apa kelebihan mobil ini, apa kekurangan mobil ini? Kekurangannya juga dikasih tahu. Kita harus tahu. Sehingga pada saat nanti kita ketemu orang yang lebih pintar dari kita bisa menjawab.
pada saat itu aku tanya mau jual berapa, 230 juta. Terus aku bilang, aku cek pasarannya berapa. Ternyata pasarannya itu ya di 220, 225. Nah kalau segitu kan aku dapat untungnya gimana kan gitu. Nah jadi aku bilang sama teman aku yang punya mobil, bilang, bro gini aja, lo mau kasih gue komisi berapa? Atau mungkin gini, lo kasih gue harga net aja deh, nanti gue yang naikin terserah, gue bilang gitu. Lebih punya gue. Terus akhirnya deal 200 juta masuk ke kantongnya dia, lebihnya punya aku. Nah kita salaman ya kan, karena bikin komitmen dulu di depan. Karena kalau kita mau berdagang itu, pertama tadi produk kita kuasain, setelah itu kita harus komit dulu di awal, mau cara mainnya gimana. Nah karena udah ada komitmen di awal cara mainnya ada 200 juta ke tangannya dia dan lebihnya punya aku. Nah makanya jadi aku bilang, yaudah sekarang aku pinjam mobilnya ya, untuk aku pasarin. Nah, pada saat aku bawa mobilnya ke tempat-tempat dagang mobil dan teman-teman yang punya showroom, terus aku bilang bahwa produk ini, mobil ini adalah mobil aku. Jadi aku nggak bilang mobil orang. Nanti kalau mobil orang, dia mau ketemu langsung, nanti aku ditaker keuntungannya. Ya udah, biarin aku ini bilang mobil aku. Aku bilang, nah aku jual 230 juta. Terus akhirnya nego laku lah 225. Nah, aku gak punya modal kan. Nah, modalnya cuma silaturahmi, teman, ya kan, sama tadi pengetahuan. Ya, lobbying, kan. Terus juga kita nggak malu untuk bertanya, nggak malu untuk bicara, gitu kan. Nah, di situ kira aku nah, dia DP 15 juta. Begitu DP, 10 jutanya aku kasih yang punya mobil. 5 jutanya aku pegang. Nah, aku bilang BPKB-nya mana? Nah, BPKB-nya dia kasih, terus kita sama-sama ke Polda Metro untuk cek ya, fisik, cek BPKB-nya. Ya harus, supaya jangan sampai nanti ternyata nih mobilnya mobil curian atau mobil bodong, tapi BPKB-nya palsu atau apa, kan harus dicek semuanya. Diesek-esek dan lain-lain. Setelah menyatakan mobil ini terdaftar dan benar, tidak ada keraguan terhadap legalitas dan mobilnya, barulah orangnya transfer. Nah begitu orangnya transfer ke rekening aku, langsung aku jalanin haknya yang punya mobil. Aku bilang, bro cek ya di rekening udah masuk belum? Udah, makasih. Nah itu trust, makanya kan jujur. Makanya aku punya 3 filosofi hidup tuh yang memang selalu aku ingat dan aku jalankan. Yaitu 3 ini, pertama adalah jujur, kedua itu komitmen, ketiga itu tangguh. Apa maksudnya tangguhnya itu gimana? Jadi gini, jujur itu kita harus berlaku jujur, berbicara jujur, apapun adanya. Ya kan, kayak tadi mobil, kenapa aku harus tahu bagus dan jeleknya? Kalau dia nanya jeleknya apa, aku harus bicara jujur. Sehingga jangan di kemudian hari nanti disangkain aku nipu. Terus komitmen, apa yang memang sudah kita janji, apa yang sudah kita salaman, jangan berubah. Tangguh, kalau memang belum rezekinya, usaha terus sampai dengan ujung-ujungnya kembali ke rezekinya kita, kan gitu. Nggak boleh pantang menyerah. 3 filosofi hidup ini yang membuat orang itu insya Allah bisa menjadi landasan untuk sukses. Orang yang sukses itu orang yang sayang sama orang tuanya, ya kan. Jadi kalau posisi aku bisa sekarang itu bukan karena aku pintar, tapi karena doanya orang tua aku sehingga aku bisa seperti sekarang. Karena kalau kita benar-benar mengagungkan orang tua kita, insya Allah jalan kita pasti selalu ada jalan yang terbaik, ya kan? Karena ya orang tua itu tidak pernah salah di mata anak, gitu. Jadi walaupun kalau kita mikir orang tua kita salah, ya dia nggak pernah salah, udah itu aja. Iya, udah gitu ya. Itu prinsipnya. Kalau dia salah, iya mah, iya dulu aja. Iya. Walaupun kita tahu dia salah, iya mah, nanti pelan-pelan nego dengan cara yang baik, sehingga dia tahu bahwa ini loh yang mungkin benar, gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang menurut kita benar, belum tentu itu benar, kan gitu. Karena orang tua kadang-kadang punya kacamata yang berbeda, gitu. Ya, itu yang mesti kita kadang-kadang harus bisa ngikutin. Nah jadi uangnya sisanya aku kumpulin. Nah besok aku gitu lagi berulang berdagang. Nah karena orang dari mulut ke mulut udah tahu Novel berdagang mobil, akhirnya jualnya sama siapa? Sama Novel. Nah akhirnya sebulan yang tadi aku cuma bisa jual 1 mobil, akhirnya bisa jual 5 mobil, terus 10 mobil, pernah tertinggi sampai 20 mobil per bulan. Nah uang itu aku apain? Aku kumpulin, aku beli 1 mobil dan aku pakai bukan untuk gaya tapi untuk dagang. Jadi
tiap hari kalau orang bilang, Novel gonta-ganti mobil, padahal mobilnya buat dagang, kan gitu. Aku jual untung, besok beli lagi yang murah, pakai lagi. Punya 1 mobil, punya 2 mobil, akhirnya punya 3, punya banyak, punya showroom. Jadi mulai dari perdagang mobil, ya kan. Terus aku bukalah usaha tour and travel. Nah, cuman aku kan harus lihat opportunity apa lagi. Oh, ternyata travel. Waktu itu aku masuk di HIPMI. Aku ketua HIPMI pertama wilayah Jakarta Selatan. Nah, pada saat aku masuk HIPMI itu aku menjadi di HIPMI DKI menjadi bidang pariwisata. Terus udah gitu aku bikinlah konsep program Festival Indonesia Australia, mempromosikan Indonesia di Australia. Aku bikin programnya, aku bikin eventnya. Nah, terus aku bikin usaha travelnya gitu kan ya. Sampai akhirnya 4 tahun berturut-turut aku menjadi the best travel untuk mempromosikan Indonesia di Australia. Aku tipe orang yang memang tadi nggak suka dengan gaya hidup, nggak suka dengan sesuatu barang mewah. Aku sukanya beli apa? Beli tanah. Aku beliin tanah. Aku beliin tanah. Walaupun aku nggak punya uang, yang penting aku punya tanah, kan gitu. Nah, terus begitu akhirnya travel juga akhirnya usahanya lagi kurang bagus karena kenapa? Udah mulai online, buka online. Oh iya. Ya kan, udah online, travel juga Jalannya waktu ya. jalan waktu agak drop. Nah, dari mulai tadi travel tadi mulai stagnan, akhirnya aku pikir apa? Nah, mulai tuh aku ekonomi agak kurang bagus gitu kan. Di kantong tinggal uang 5 juta. Kenapa? Karena semuanya di tanah, di aset gitu ya. Tinggal uang 5 juta, terus bahkan punya utang sama debt collector didatengin gitu kan kayak. Nah, ya berarti seorang Novel nih pernah masa-masa yang kayak gitu loh. Pernah didatangi debt collector itu. Kalau orang lain mungkin kabur, kalau aku nggak pernah kabur. Aku nggak pernah menghindar dari masalah. Prinsip hidup aku nggak pernah mau lari dari masalah. Jadi kita harus hadapi karena setiap masalah itu pasti di belakangnya ada sesuatu hal yang baik, gitu. Karena orang yang bisa menyelesaikan satu permasalahan pasti dia akan naik levelnya ke level yang terbaik. Sama kayak kita main game, ya kan? Kalau kita main game terus udah bisa ngalahin semua musuh-musuhnya, kita akan naik ke level berikutnya. Ya kan? Nah, musuhnya itu siapa? Ya kan? Ya kan? Iya, musuhnya itu adalah masalah kan gitu. Ya kan? Jadi dihadapin pada saat itu orang Ambon datang, kebetulan, nah aku kan ini kan keturunan Hadrami, Sunda, Betawi, sama Ambon. Aku ada Ambonnya dari Batu Merah. Oh, oke. Nah, terus datanglah orang Ambon ini, bilang, ada apa Bung? Saya yang beta cari nama Novel. Oh, beta nama Novel, kenapa? Oh, ini ada tunggakan mesti bayar. Berapa waktu itu? Padahal cuma 3 juta gitu kan. Terus saya bilang, saya perlu tahu, beta penghutang bukan cuma 1 kartu kredit, beta ada 5. Saya cari lagi yang 4 lagi, bilang, kan? Saya cari lagi yang 4 lagi, bilang gitu. Terus, enggak, beta cuma 1 ini. Beta kasih tahu. Saya ini bisa dapat kerjaan dari siapa? Ya dari Bang Seng. Saya dapat kerjaan dari beta. Kamu dapat kerjaan dari saya. Saya bilang gitu kan. Loh, bagaimana? Coba kalau beta bayar tepat waktu, saya nggak bakal dapat kerjaan. Ya kan, kalau saya bayar tepat waktu, lu nggak bakal dapat kerjaan. Lu harus berterima kasih sama orang-orang kayak saya. Ya kan? Karena saya telat dapat kerjaan. Ya kan? Nah, sekarang kerjaan kamu jangan cuma 1 kartu, ini ada 4 kartu yang lain. Oh iya, benar juga dia bilang, ya kan? Oh iya, ini kan tinggal bagaimana pola pikir. Iya. Bagaimana kita menghadapi pola pikir. Ini pertanyaannya, itu jadi temenan atau enggak? Jadi temenan akhirnya. Ya kan? Akhirnya dia akhirnya apa? Yang tadi dia mau nagih 3 juta, aku kasih uang 200.000. Nih, saya pegang, ini buat transport. Cari dulu yang 4, nanti gue bayar sekaligus. 1 pintu dari lo. Dia bilang gitu. Akhirnya apa? Tadi mau nagih 3 juta kan cuma 200.000 dibalik. Ya kan? Akhirnya apa? Ini yang ngeliat nih, ada nggak ya orang? Terus akhirnya apa? Akhirnya ya udah dia nyari. Nah, terus aku nggak boleh diam. Aku harus nyari uang untuk bisa bayar hutang. Putar otak nih. Iya kan? Karena hutang tetap hutang, harus dibayar. Uang yang 5 juta perak aku ini aku simpan. Aku bukalah rekening giro 1 juta gitu kan. Terus 1 jutanya lagi 4 juta aku simpan. Nah, kenapa? Karena ada 1 orang punya masalah. Dia lokasi tempatnya mau diambil sama bank 2 miliar. Dia ada hutang sama bank 2 miliar mau diambil. Terus aku bilang, mau diambil kenapa? Gue ada hutang Vel gini. Oh, oke. Lo mau jual berapa? Gue mau jual 6 miliar. Oh, dia oke.
mau jual 6 miliar. Nah, tapi aku nggak tahu kenapa feeling aja sama lokasinya. Terus aku bilang ada temen konsultan properti. Nah, aku bilang, Pak Freddy, saya minta tolong dong. Coba deh, lokasi ini bagus nggak sih? Terus lokasi ini bisa untuk apa? Kalau saya bikin mini building kayak ruko gitu, kira-kira oke nggak? Oh, kayaknya masuk sih. Coba dong bikinin researchnya atau bisnis plannya gini-gini. Nah, terus yaudah, nanti saya kirimin proposal ini ya, harga konsultannya dia. Oh, boleh. Dia ngasih lah harga 50 juta, padahal rekening aku cuma 5 juta kan Ya, gitu. dikurangi 1, Kan gitu. dikurangi 1 juta jadi 4 juta. Jadi 4 juta kan ya. gitu. 1 jutanya kan aku taruh di giro kan. Ya. Terus dia nawarin 50 juta. Terus aku bilang, Pak Freddy, gini, Pak Freddy lebihin aja. Saya kasih 75 juta. Karena kalau orang nawar, kalau ini Iya, nggak orang lebihin. lebihin ya. Ya kan? Aneh. Saya kasih 75 juta. Gitu. Tapi saya bayarnya nanti. Kan karena saya bayarnya mundur, saya kasih rezeki lebih. Oh, Ya. itu ada aja ya triknya ya. Harus ada solusinya gitu Iya, kan. iya. Jadi kan win-win gitu kan. Oke. Saya kasih lebih tapi bayarnya mundur. Dia bilang, ya tapi nanti kan saya udah kan yang penting saya bayar sama Pak Freddy. Kita bikin aja mau buka cek, nanti saya bukain cek. Saya bilang saya kasih waktu 3 bulan lah, nanti saya bayar. Terus oh yaudah oke. Akhirnya terus saya punya tanah, ternyata oke nih hasilnya gitu kan. Aku bilang yang punya tanah, lu utang sama banknya berapa? 2 miliar ya? Oke, gini deh, lu jual 6 miliar, oke, gue lebihin deh 10 miliar. Terus dia bilang, lu gila lebihin 10 miliar, lu lu ngapain? Orang gue menjual 6 miliar, orang nawar, lu ngelebihin? Enggak, gue mau bayar lu 10 miliar. Fel, jangan bercanda lah, gue lagi pusing nih, mesti bayar ini. Enggak, gue gak bercanda, gue bilang, gue bayar lu 10 miliar. Tapi bayarnya mundur. Triknya masih sama Kan gitu, bayarnya mundur. Terus, bayar mundur, kan gue mau diambil sama bank gimana? Bank urusan gue. Gue bilang. Itu udah tenang aja, yang penting, terus gue butuh duit kan 25 juta tiap bulan buat keluarga, dia bilang gitu. Udah itu urusan gue yang tanggung 25 juta tiap bulan. Ya kan? Nah, sedangkan uang saya di rekeningnya cuma tinggal 4 juta. Kan? Bagaimana 25 juta? Tapi karena saya udah punya bisnis plan ini, saya udah punya hope di depan gitu kan, yang saya yakinin dan saya bisa jalanin itu. Nah terus saya bilang, oke, mundur nggak apa-apa, tapi yang penting lo tanggung bank ya, urusan lo ini. Oke. Akhirnya aku datengin, banknya bank apa? Bank di Matraman, bank BUMN. Aku datengin di Matraman BUMN-nya. Waktu itu kan aku di HIPMI cuma modal kartu nama, gitu kan. Aku dateng, aku bilang begini, aku bidang pariwisata, bla 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 bla, ngomong, ini saya mau menyelesaikan. Saya tanya, Pak, orang yang punya tanah ini, yang punya tempat ini, dulu pernah telat bayar nggak? Nggak pernah. Sekarang saya tanya, pengajuannya pakai bisnisnya apa? PJTKI. Oke, nah terus kenapa dia nggak bisa bayar? Ya karena PJTKI kena moratorium dari pemerintah, ditutup. Oke, Bapak banknya bank apa? Bank pemerintah. Nah, Bapak yang ngasih duit pinjaman, Bapak juga yang tutup. Berarti Bapak ngaco, saya bilang. Loh, bukan saya yang stop, itu kan pemerintah. Lah, sekarang gini. Pemerintah itu setiap mau membuat sebuah kebijakan, dia harus melihat efek dominonya dulu. Jangan main stop aja atau jangan main moratorium aja. Dilihat perusahaan tersebut kalau di stop berapa banyak perusahaan yang ada pinjamannya dengan bank. Ya kan? Kalau ini di stop, apakah ini akan bahaya atau enggak? Nah, kalau mau stop ya harus ada solusi dulu untuk yang perusahaan yang ada pinjaman sama bank. Sehingga win-win. Tapi kalau enggak, ya begini nasibnya. Kasian. Ya kan, pengusaha yang dirugikan gitu. Nah, sekarang siapa? Semuanya rugi, pengusaha rugi, pemerintah BUMN-nya rugi, saya bilang gitu. Nah, sekarang saya duduk di sini bukan mau mencari siapa yang salah. Mungkin yang salah ini adalah pemerintah pada saat itu tidak mengkaji pada saat mau moratorium. Oke, itu kesalahannya. Saya bilang, oke, sekarang tapi semua tetap ada solusi. Solusinya adalah Bapak kasih saya waktu. Saya bilang, Bapak jangan ambil aset ini, ya. Utang banknya berapa? 2 miliar. Sama bunga jadi berapa? 2,6 apa 2,4 lupa lah saya. Terus saya bilang, udah gini, bunganya saya minta dihilangkan. Saya bayar pokoknya aja. Tapi saya minta waktu. Lah, nggak bisa Pak gini. Kalau mau selesaikan saya minta waktu, saya bilang. Saya minta waktu 1 tahun. Wah, kelamaan Pak. Ya udah berapa? 6 bulan. Oke, 6 bulan tapi dikali 2 ya. Maksudnya kalau 6 bulan saya nggak ada progres, boleh Bapak lanjutin mau eksekusi. Tapi kalau 6 bulan saya punya progres, Bapak kasih saya 6 bulan tambahan. Oke, akhirnya deal. Pinter banget ya
ya kan? Kayaknya bingung apa? Ya kan itu Iya. kan kembali lagi kan lobbying. Bagaimana Iya. kita bisa komunikasi Iya, meyakinkan orang? meyakinkan Karena orang. aku bawa bisnis proposalnya, dia lihat dan ini make sense. Bahwa saya akan bangun mini building dengan sekian bla 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 semua. Di situ pasti udah ada keuntungan. Udah ada semuanya gitu. Terus akhirnya karena dia tahu itu proposalnya oke, kita deal. Nah begitu udah aku balik ke yang punya tempat, aku bilang yuk kita ke notaris sama-sama untuk bikin perjanjian bahwa saya akan beli dengan angka segini, saya akan begini gini kita bikin supaya fair semuanya. Setelah itu saya ketemu teman saya yang punya material. Saya bilang lagi sama dia, bro, ente kalau ngutangin material berapa lama? 1 bulan. Wah, cepetan. Gue minta 3 bulan. Wah, nggak mungkin lah, Vel. 3 bulan ya, gue nggak untung 3 bulan. Udah gini aja, ya kan? Untung lu di bulan kalau satu barang, lu ambil berapa persen untungnya? Sekian persen. Oke, bulan kedua dan bulan ketiga, lu tambahin deh sedikit. Ya, anggap bunga bank berapa? 1%, ya kan? Ya lu mau hitungnya bunga bank atau lu mau hitungnya dagang, lu mau naikin berapa perak terserah. Gue bilang, akhirnya dia hitung-hitung, yaudah deh. Tapi teman sendiri kan ya? Temen. Oh, teman sendiri. Kan, jadi kan dia trust. Akhirnya apa? Dia naikin harganya sama dia oke. Saya juga udah hitung-hitungan dari RAB-nya, oke semua, clear. Terus jaminannya apa, Vel? Gue cover check 3 bulan. Kalian cairkan, kalau 3 bulan. Nah, kembali lagi. Di dalam rekeningnya jangan cuma 4 juta, cuma 1 juta. Buka giro itu kan? Iya, giro. Kan nggak ada duit. Iya. Sini cuma 1 juta, ya kan? Yang lain tadi udah buka ceknya kan. Nah terus ke tempat rumahnya tersebut, karena kan masih ada rumah kan. Terus aku panggil orang Madura untuk bongkaran, karena pada situ yang paling banyak tuh suku Madura untuk bongkaran. Oh gitu. Ya, jadi kalau di properti itu bongkaran tuh jagonya mainnya orang-orang yang suku Madura itu jago banget dia memang. Dia bisa membongkar secara cepat, terus bisa ini. Terus aku tanya, Mas berapa nih bongkaran? 100 juta lebih, saya bilang. Loh 100 juta Mas yang bayar saya apa saya yang bayar Mas? Ya kan, saya tanya balik dong. Ya Mas yang bayar saya lah, dia bilang gitu kan. Lah terbalik, Mas yang bayar saya. Loh gimana? Ya iyalah, saya 100 juta juga gak mau dibayar sama Mas aku gituin kan. Semestinya siapa yang bayar? Kalau menurut manajer? Ya kamu lah, kan kamu yang butuh. Nah itu, aku terbalik. Nah setiap orang itu harus melihat satu opportunity dalam apa yang kita punya. Kadang-kadang orang itu tidak pernah melihat kelebihan ya atau sesuatu yang menjadi sebuah nilai dari diri kita. Nah itu paling penting dalam berbisnis, dalam kehidupan. Nah apa pada saat aku bilang, terus aku bilang padahal dia ini tahu, tapi dia mau melihat aku ini ngerti atau tidak. Terus aku bilang, Mas yang harus bayar saya. Kalau Mas nggak bisa bayar saya lebih dari itu, saya nggak mau. Loh nih, kusen pintu tuh coba dihargain berapa? Teralis pintu dikiloin berapa? Ini kalau digedor di dalamnya ada besinya dikiloin berapa? Terus di situ ada tempat tidurnya berapa? Kasur dijual berapa? Kan? Terus meja berapa? Semua ubin. Nah ini kan ada per meter ubin, ambil berapa? Bongkar tapi kan nggak boleh pecah kan? Kamu bayarin berapa? Semua dibayar tuh bongkaran, tapi saya minta dihabisin semua puingnya dibuang. Akhirnya aku dibayar 320 juta dari itu. Aku nggak punya duit sama sekali, dapat duit 320 juta. Jadi aku lelang, lihat siapa yang paling berani ambil bongkarannya. Mohon maaf, aku mau nanya ya. Itu kamu tuh usia berapa sih bisa kayak gitu? Itu usia 20-an tuh, 21, 20. Sakit nih kayaknya. 21. Ya, itu aku di situ terus akhirnya udah nggak punya duit, dapat duit 320 juta. Begitu dapat duit 320 juta, kan aku punya komitmen untuk bayar 25 juta tiap bulan, masukin ke rekeningnya. Ya kan? Terus aku kan bikin pamflet bacaan dijual gitu kan. Tunggu. Itu tadi tukangnya mau? Tukangnya bayar 320 juta. Kita sudahin aja ya. Aku stres kayaknya kalau aku lanjut. Jadi akhirnya bayar kan uang yang aku kasih aku ini. Nah terus yang aku nggak bisa hutang siapa? Tukang pada saat bekerja nanti untuk membangun. Ya kan tukang nggak bisa hutang. Yang lain bisa aku mundurin. Kalau tukang kan kasihan mereka perlu makan, baru gaji, baru nah tapi kan aku udah punya duit dari 320 juta tadi gitu kan. Nah 320 juta itu untuk ngebongkar, untuk yang lain-lain kan bongkar, mereka yang ambil sendiri kan. Aku murni punya aku yang ini. Terus udah gitu akhirnya apa yang aku lakukan? Setelah aku lakukan dia bongkar, dia rapin, aku bikin bacaan dijual, taruh spanduk dan lain-lain. Nggak lama ada tetangga lewat.
oh mau bikin ruko ya, mau berapa jualannya? Aku bilang kalau sekarang saya jualnya 3 miliar. Oh mahal banget, bilang. Yang murah lah, saya bilang coba aja cari gini-gini. Ya, aku udah belajar, kepintarannya kan ya, kita belajar dulu, ya, gitu. okay. Terus udah gitu, akhirnya negosiasi. Nah karena yang beli ini kebetulan orang suku Betawi. Nah orang suku Betawi itu dia kalau mau beli barang sesuatu, dia akan ngajak istrinya, mertuanya, keluarganya supaya lebih yakin gitu. Mereka gitu. Memang Untuk jadi meyakinkan bahwa apa yang mereka beli salah atau tidak gitu. Jadi menurut aku bagus juga sih gitu. Mereka guyup lah. Bahasa itu guyup untuk semuanya oke, gitu. Jangan di kemudian hari ada yang nggak setuju gitu. Nah, akhirnya semua setiap datang aku ketemuin, aku lobbying, mereka dari keluarganya satu persatu, ya kan? Aku yakinkan. Akhirnya apa? Aku bilang yaudah gini, aku kasih sekarang diskon, tapi bayarnya harus 50% di depan. 1.650 juta. Akhirnya apa? Oke, deal. Dia bayar 50%, 1 miliar lebih. Aku nggak punya duit, nggak pernah ada, maksudnya nggak ada duit, nggak ada apa-apa. Aku dapat duit 1 miliar lebih. 1 miliar lebihnya aku apain? Ya tadi cek yang aku buka buat teman aku yang giro, aku masukin di situ. Gironya akhirnya ada duitnya. Jadi pas tanggalnya isinya ada. Terus orang yang 25 juta tiap bulan tadi kan ada yang dari 300 juta, plus tambahan lagi aku dari 1 miliar. Aku ke bank, aku kasih banknya 500 juta dulu. Kan ada progres. Aku bilang sama banknya, ini 500 juta, saya minta tolong dipecahin sertifikatnya. Nanti saya akan bayar yang berikutnya. Pokoknya mudah-mudahan sebelum 6 bulan rapi. Nah tiba-tiba yang keduanya, aku naikin harganya 3,5 miliar. Jadi laku. Jadi unit kedua 3,5 miliar. Unit ketiga 4,2 miliar. Unit keempat 6,2 miliar. Dan akhirnya apa? Aku bisa melunaskan bank, aku bisa lunaskan semuanya. Yang terakhir unit kelima, aku appraisal ke bank tuh 20 miliar. Jadi aku nggak punya duit apa-apa, aku dapat duit 20 miliar. Tepuk tangan. Gitu. Terus apa lagi yang aku lakukan? Kan dari situ aku lakukan, aku masukin ke bank, aku tarik uang dari bank, aku beli lagi tanah sebelah, tanah yang pernah aku beli, aku bangun perumahan, bikin, akhirnya apa? Ya aku punya, alhamdulillah. Padahal dulu makanya aku pengen bikin buku 5 million to be a billion. Pada saat tadi yang 5 juta itu, aku ngajak kakak aku untuk beli gedung tersebut. Bikin gedung, kakak aku bilang, lu punya duit 5 juta, lu gila, punya duit 5 juta lu mau bikin gedung, lu sarap, nggak mungkin lah gini-gini. Nah tapi kakak pertama. Terus tapi akhirnya apa? Tapi aku bisa buktikan bahwa dengan uang 5 juta aku bisa punya gedung, aku bisa punya, sekarang alhamdulillah aku punya 9 hotel, aku punya 27 perusahaan di bawah aku. Tolong ya, Sobat Kagol, nanti jangan di skip ya untuk perjalanan dia menjadi seorang pengusaha sukses, karena banyak banget clue-clue yang kadang-kadang otak aku nggak masuk akal, tapi di dia tuh masuk akal. Ya ampun, bener-bener ya pengusaha. Aku pernah beli satu hotel aku harga 150 miliar, aku punya hutang di bank 20 miliar, tapi aku beli 150 miliar. Sampai orang perusahaan aku bilang, Pak, kita lagi ini, udah tenang, beli. Alhamdulillah beli, hutang semua lunas. Terus orang bilang, gimana caranya, gila? Itu ada caranya, ada triknya. Boleh gak sih nanti kita punya part sendiri, kamu mengadakan kelas yang kayak gitu tuh jadi pengusaha kali ya? Makanya jadi pengusaha dulu, baru terjun dunia politik. Kenapa? Supaya jangan sampai kita menjadi perampok di dalam dunia politik. Masuk gitu. Tolong tepuk tangan. Jadi harus jadi kenyang dulu perutnya gitu. Iya benar. Nah ini aku mau masuk lagi nih. Jadi tadi kan dari pengusaha nih, terus mulainya kan tadi di HIPMI nih ya. Iya, dari HIPMI, terus Kadin, terus masuk Golkar. Jadi berHIPMI dan Golkar tuh aku masuk. Di umur 19 tahun aku masuk Golkar. Masuk Soksi dulu. Gila. Nih aku mau nanya nih ya. Ini ada di pertanyaan ya. Apa sih sebenarnya yang menarik dari Partai Golkar sehingga seorang Novel Saleh Hilabi ini memilih partai berwarna kuning ini? Kalau joknya ya, kan ada jokesnya ya. Jokesnya itu dari sebelum lahir saya tuh udah Golkar. Gimana tuh ya? Jadi sebelum lahir tuh Novel tuh udah Golkar. Kenapa? Karena kalau saya pindah partai lain saya mungkin bukan Golkar. Maksudnya nggak boleh gitu. Karena Novel tuh sebelum lahir memang ini udah Golkar. Ya apa gitu? Kenapa sebelum lahir udah Golkar? Karena golongan keturunan Arab. Aku lupa tadi ada jokesnya. Ada jokesnya gitu kan? Jokesnya itu. Tolong ya. Apa tadi? Golongan keturunan Arab kan Golkar.
Gitu. Jadi itulah ya jokesnya kan. Jadi memang aku kebetulan senang sama Golkar karena banyak teman-teman di Golkar itu memang orang-orang pengusaha semua. Rata-rata mereka itu orang-orang yang memang berdiri di atas kakinya. Bias mereka yang punya pandangan dalam dunia ekonomi. Nah di situ aku cocok karena memang latar belakang oleh seorang pedagang, aku seorang pengusaha, ya, dan aku terjun dalam dunia politik itu karena apa? Karena pada saat aku mau berusaha selalu dipersulit terus sama pemerintah gitu kan, makanya aku kesel. Sampai tadinya aku benci politik, aku mau masuk politik. Kenapa sih nih kebijakannya yang mimpin nih orangnya salah, bagaimana sih gitu kan? Makanya aku nggak mau marah-marah di luar, tapi aku harus masuk dalam sistem ini dan aku rubah kalau itu salah. Gitu. Karena kalau kita cuma menjadi penonton dan marah-marah doang ya percuma, nggak ada gunanya. Ya kan, kalau mau masuk dalam sistemnya dan rubah sistemnya. Gitu. Karena apa? Dengan begitu kalian bisa membantu orang lain yang lebih banyak. Karena kalau saya jadi seorang pengusaha, saya hanya bisa membantu orang yang bekerja dengan saya dan orang sekeliling saya yang saya sedekahkan. Tapi skupnya kecil. Tapi kalau saya masuk dalam dunia politik, ya kebijakan yang saya bantu dorong, bantu rubah jika itu tidak benar akan berdampak kepada semua orang yang merasakan. Dan akhirnya apa? Nilai sosial saya, pahalanya akan dirasakan oleh orang banyak. Yang tadinya tidak bisa usaha, yang tadinya tidak bisa gimana bisa bekerja, akhirnya bisa bekerja. Dipermudah. Bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang akhirnya apa? Pahalanya aku akan mengalir karena kebijakan yang pro rakyat. Makanya Golkar itu kan suara Golkar, suara rakyat. Nah itu harus benar-benar kita lakukan. Makanya niat saya dalam dunia politik, saya bilang saya tidak mencari uang di politik. Ya karena saya bilang yang boleh menggaji saya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya masuk dunia politik, satu rupiah pun gaji saya nggak akan saya ambil. Saya akan kembalikan lagi ke dapil saya. Di mana orang yang memilih saya akan balikan ke wilayah Kota Bekasi dan Depok. Setiap saya dapat gaji dari DPR nanti kalau terpilih, saya akan kembalikan. Karena saya tidak mencari itu. Karena Allah sudah cukup menggaji saya dari hasil usaha saya. Gitu. Di sini tempat saya untuk bersosial, ya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, mengabdikan diri saya untuk rakyat, untuk Indonesia, gitu. Dan inilah tempatnya melalui wadah Partai Golkar, gitu. Nah ini yang saya lakukan, makanya saya konsen dalam dunia politik dan saya nothing tulus orangnya. Di partai itu kan saya orangnya nothing tulus. Karena apa? Nggak ada yang saya cari kecuali saya berbuat dan saya menyuarakan sesuatu yang menurut saya benar, yang benar, salah ya salah, gitu. Keren banget ya. Gitu. Aku sampai speechless loh. Tadi kenapa milih Golkar? Jawabannya memang dia lah, sebelum lahir juga sudah Golkar. Nanti kalian bisa di rewind ya. Yang kedua karena memang di Partai Golkar tuh ternyata memang banyak pengusaha-pengusaha yang ada di sana. Benar. Ini menarik banget karena aku mau nanya. Ini serius banget aku nanya. Jangan jawab ini ya, lelucon ya. Ini serius nih. Menurut seorang novel ya, kita itu perlu berdikari dulu, baru kita bisa menjadi berkat banyak orang, atau kita masuk politik untuk dapat uang dan nanti uangnya bisa untuk masyarakat banyak. Itu ada dua sudut pandang yang berbeda ya. Kalau menurut seorang novel kayak gimana? Gini, saya tuh orang kan punya idola dalam dunia berpolitik ya. Saya memang dari dulu itu suka dengan Pak Harto, ya. Pak Harto itu orang yang memang kuat, strong. Makanya saya suka Golkar. Dia strong dan dia banyak berbuat untuk rakyat. Walaupun orang terlihat dia ada yang menilai orang negatif, padahal menurut saya banyak positifnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya suka tokoh Golkar sampai detik ini. Ya, itu saya anggap bapak saya, ayah saya sendiri, yaitu Pak Abu Rizal Bakri. Beliau adalah tokoh yang menurut saya kagumin dan sampai detik ini saya selalu mengikuti prosesnya beliau. Karena berhipmi, saya melihat beliau adalah dulu sosok hipmi. Terus beliau berkadin, saya masuk di kadin, ya. Terus beliau di Golkar, saya masuk Golkar dan saya selalu di barisannya beliau karena saya senang dengan beliau. Beliau itu mengajarkan kalau kita mau terjun dalam dunia politik, kenyangkan dulu perut kita agar kita tidak mencari hal-hal yang tidak baik dalam dunia politik. Istilah kasarnya jangan jadi perampok dalam dunia politik.
gitu. Nah itu yang saya senang dari Pak Abu Rizal Bakri. Jadi Pak Abu Rizal Bakri saya lihat sosok yang dia tidak pernah mencari cawe-cawe dalam dunia politik. Bahkan dia banyak berbuat untuk dunia politik. Dia bisa mengeluarkan uangnya dari hasil usahanya untuk membantu kegiatan-kegiatan anak muda di dunia politik. Dan itu nyata gitu, tanpa pamrih gitu. Nah itu menurut saya seorang tokoh yang benar. Karena kita menghidupkan gini loh, setiap manusia itu punya beberapa ada 3 kategori orang dalam dunia politik menurut aku. Satu, ada orang yang dapat blessing menjadi seorang pedagang, pengusaha, terus masuk dalam dunia politik. Berarti dia adalah seorang pengusaha. Ya. Ada juga orang yang memang profesional, ya. Profesional dia memang dari mungkin dari dosen atau mungkin dari kedokteran, pokoknya profesional di bidangnya lah. Terus dia masuk dalam dunia politik. Ya, ada yang ketiga dari aktivis, ya kan? Karena apa? Karena profesional mereka tidak mau mencari kekayaan, mereka hanya mau mendedikasikan apa knowledge yang mereka punya, ya kan? Mereka tidak mencari uang, bahkan mereka punya sifat idealis. Begitu juga aktivis. Aktivis mereka juga nggak cari duit gitu. Yang aktivis tulen ya, karena sekarang banyak oknum, pengusaha juga ada oknumnya, profesional juga ada oknumnya, aktivis juga ada oknumnya. Setiap kehidupan sekarang banyak oknum, gitu kan, mengatasnamakan tapi mencari sesuatu. Nah, tapi kalau yang murni mereka mempunyai 3 prinsip hidup ini, tiga karakter ini, saya rasa orang yang baik dan benar. Karena setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Kalau aktivis dia idealis, dia memperjuangkan hak-haknya dengan apapun itu, dia akan menjadi orang hebat dalam dunia politik dengan kesederhananya dan keidealisannya sebagai seorang aktivis, gitu kan. Ada yang tadi profesional dan ada seorang pengusaha, gitu. Nah, menurut saya ini hanya 3 ini dalam kehidupan dalam berpolitik. Yang paling penting menurut saya orang yang mempunyai kelebihan ini, ya kayak Pak Abu Rizal, dia orang mempunyai kelebihan. Ya, kita seorang pengusaha punya kelebihan. Berpolitik itu nggak bisa sendiri. Kita harus punya kelompok. Misalkan kita punya teman yang profesional sama yang aktivis ini, mereka punya perjuangan, mereka ini punya kehebatan, tapi mungkin terseok-seok karena kekurangan rezeki. Nah, kita harus bantu. Nggak perlu takut disaingin. Ya kan? Kayak Pak Abu Rizal nggak pernah takut untuk disaingin sama teman-temannya. Dia bantu. Temennya perlu apa? Dibantu, dikasih. Ya kan? Yang penting bisa membangun bangsa Indonesia dengan cara yang benar. Nah, itu yang benar. Makanya kenapa saya mau jadi seorang pengusaha dulu dan mau terjun dunia politik, karena saya ingin bisa banyak membantu orang mempertahankan idealisnya mereka. Jangan karena uang dia menjual harga dirinya. Karena dalam politik itu jangan pernah menjual harga diri. Gitu. Ya. Karena 2010 itu saya udah pernah Lemhanas. 2010 saya Lemhanas bersama HIPMI. Di situ diajarkan banyak banget, saya dibukakan pikiran-pikiran saya bahwa kita menjadi seorang pengusaha jangan pernah menjual negara kita kepada pihak asing. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya kita akan dijajah. Atau sebaliknya, kita menjadi seorang politisi, jangan kita adalah politisi yang menjadi antek asing. Ya. Karena apa? Kita harus bisa berdiri dan menjaga nasionalis kita. Ya kan? Kita harus menjaga Indonesia kita, gitu kan, karena kita punya independensi sendiri, gitu. Jangan kita diintervensi sama siapapun, jangan kita adalah maksud dan tujuan orang lain, gitu. Kita hanya adalah kepanjangan suaranya rakyat, gitu. Nah, inilah Golkar, marwahnya Golkar, arwahnya Golkar harus itu, jangan dirubah-rubah, gitu kan. Nah, inilah saya senang dengan sosok Pak Abu Rizal Bakri itu karena itu. Nah, sosok Soeharto itu yang tegas, kuat, strong. Nah, 2 karakter ini yang menurut saya kalau dipadukan sangat baik. Dan Pak Abu Rizal Bakri itu orang yang tidak pernah sombong dan tidak pernah membalas WhatsApp orang. Saya juniornya, saya masih muda. Saya WhatsApp beliau pasti dibalas. Saya tanya beliau pasti dikasih waktu. Ayahanda, aku minta waktu. Pasti. Karena istilah kasar, saya bukan siapa-siapa buat beliau. Nggak ada seujung kukunya beliau. Tapi karena beliau bisa menghargai anak muda akan respect dan ingin belajar, ingin seperti beliau. Dan akhirnya apa? Beliau berhasil menjadikan dirinya adalah seorang tokoh yang benar-benar diagungkan gitu ya. Karena ya dikagumin gitu. Ya kan? Kita anak muda jadi kagum, jadi respect, jadi segen, jadi pingin seperti beliau gitu. Jadi dianggaplah sosok pahlawan di dalam dunia politik, di dalam partai Golkarnya sendiri.
untuk anak-anak muda yang memang berkaca dan kepada sosok beliau. Nah, saya melihat itu. Makanya kenapa saya mau menjadi seorang pengusaha dulu, terus terjun dalam dunia politik. Karena itu yang saya pahami. Jangan kita menjadi perampok di dalam dunia politik karena akan merugikan banyak orang. Tuh, catat Sobat Kagol, gitu. Keren banget ya. Ini masuk lagi. Tadi kan awal-awalnya masuk di Partai Golkar lewat di Soksi dulu ya. Iya. Nah, dari AMPI sih. Aku dari AMPI dulu. Berarti bareng sama iya, AMPI dulu. Aku AMPI dulu. Waktu itu sama bareng sama Dev, sama Ketum Dev. Aku Ketum Dev, terus sama Sekjen Wendy. Kebetulan waktu itu yang ini Sekjen Wendy. Nah, terus dari AMPI terus aku masuk Soksi kan. Emang dibawa ke Soksi. Terus dari Soksi, terus makanya aku pegang Baladika, ya kan. Nah, terus di Golkar itu di zamannya Pak Abu Rizal Bakri, aku di bawahnya Bang Aziz Samsudin, gitu. Oh, emang perekonomian banget ya? Iya, di bawahnya Bang Aziz sampai dengan sekarang. Ini yang aku mau kulik, ini sebenarnya tuh banyak yang belum tahu tentang Baladika Karya nih. Iya. Gitu. Bisa ceritain dikit nggak? Ini kebetulan Waketum Novel nih, Waketum DPP AMPI juga sebagai ketua umum Baladika Karya. Jadi Baladika Karya itu adalah kalau orang selalu bilang itu sayapnya Golkar, bukan. Dan itu sayapnya Soksi juga bukan. Karena Baladika itu bukan fokus maker, bukan wanita swadiri. Baladika itu adalah adik dari Soksi. Dia dibentuk oleh pendiri yang sama. Jadi Soksi itu didirikan lebih dahulu, setahun kemudian baru Baladika. Kenapa? Karena Baladika itu didirikan oleh Profesor Soehardiman untuk menjaga Soksi dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik. Karena pada saat Soksi melakukan kegiatan politik menyeimbangi SOPSI yang dibentuk oleh PKI, yaitu Sentral Organisasi Buruh, makanya Soksi dibentuklah, ya kan, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri. Nah, untuk mengimbangi itu. Nah, SOPSI punya pemuda rakyat. Soksi bentuklah Baladika Wirapati sebelum Baladika Karya. Baladika Wirapati itu apa artinya? Ya kan, pasukan pemukul perwira yang rela mati. Gitu. Iya. Jadi itu. Nah, dia itu sepanjang jalan membantu kegiatan-kegiatan Soksi. Kalau lagi bikin rapat-rapat suka diganggu, dia di depan isinya adalah TNI yang jadi militer yang disipilkan, sipil yang dimiliterkan. Karena kan Profesor Soehardiman itu TNI, ya kan, yang mendirikan. Nah, itu mereka lah di dalam sini. Ini histori yang saya tahu, yang saya dengar dari senior gitu ya. Kalau salah saya minta maaf. Ya inilah Baladika gitu kan, sampai akhirnya Baladika berhasil mengawal Soksi bersama dengan Trikarya lainnya, yaitu MKGR dan Kosgoro, ya kan, membentuk Sekber, Sekretariat Bersama Golongan Karya, sampai akhirnya Baladika Wirapati mengganti diri menjadi Baladika Karya. Nah, jadi dari Baladika Karya kan terus mengawal kegiatan-kegiatan Soksi sampai dengan sekarang. Gitu. Karena jadi kalau bukan sayapnya Soksi, bukan sayapnya Soksi. Dia didirikan oleh Soksi. Bukan Soksi, pendiri Soksi. Jadi yang mendirikan Profesor Soehardiman, bukan Soksinya. Gitu. Jadi Prof Soehardiman mendirikan Baladika dan mendirikan Soksi. Gunanya apa? Ini untuk menjaga Soksi. Gitu. Tapi kalau fokus maker didirikan oleh Soksi. Itu jadi sayapnya. Nah, makanya kenapa penting untuk generasi muda yang masuk dalam Partai Golkar harus tahu sejarah dalam Trikarya. Itu penting. Supaya akan tahu, karena masuk Golkar itu sebenarnya nggak bisa langsung dalam partai semestinya. Semestinya itu harus masuk dalam 3 unsur. Karena apa? Ini mewakili 3 latar belakang yang berbeda. Soksi itu menyuarakan suara karyawanisme, pekerja, ya, mau itu direktur utama, mau itu pekerja di pabrik, itu pekerja. Siapapun orang yang bekerja dan digaji dan mendapat gaji itu disuarakan oleh Soksi, ya kan? Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, kan gitu, Soksi. Iya, itu Soksi, gitu. Jadi itu, nah suaranya itu. Nah, kalau Kosgoro, yaitu adalah kaum pengusaha.
kan suara-suara pengusaha, kebijakan-kebijakan tentang dunia usaha itu adalah Kosgoro. Itu yang saya tahu kan gitu. Karena koperasi apa semua kan di sini dunia usaha ya. MKGR yaitu tokoh-tokoh agama, ya kan, gotong royong tokoh agama semua di sini. Nah ini mewakili. Nah 3 unsur ini mewakili suara. Nah semestinya 3 ini orang-orang yang memang konsen terhadap mewakili 3 ini masuk ke dalam Trikarya ini. Setelah itu Trikarya inilah yang boleh merekomendasikan orang-orang terbaiknya untuk masuk ke dalam partai. Itu berproses gitu, ya, proses. Jangan gitu. langsung ujuk-ujuk masuk gitu. DPP. Nah, itu nah iya. Partai Golkarnya. Karena kalau dia nggak tahu, dia akan menggampangkan proses dan akhirnya salah jalan. Gitu. Kadang-kadang mereka juga melupakan Etika, karena itu etika itu dibangun pada saat memasuki Trikarya tadi. Ada caranya, prosesnya, bicaranya, menghadapi senior, menghadapi perbedaan, duduk bersama. Ya kan ini culture yang berbeda. Golkar itu mempunyai culture yang berbeda dibandingin partai lain. Karena partai-partai lain itu terlahir dari Golkar. Tokoh-tokohnya semua dari Golkar. Kan gitu. Semuanya awalnya dari Golkar, gitu ya. Kecuali 2 partai lain. Ya kan, kalau partai yang lain-lain di luar itu, ya itu dari Golkar, kan gitu. Nah, jadi Golkar ini mempunyai karakter yang mengakar. Nah, itu yang harus diketahui oleh generasi muda yang memang sekarang terjun ke dalam partai Golkar, sehingga Golkar itu kuat itu karena mengakar, gitu. Begitu loh Sobat Kagol ya, jangan dilewatkan part yang tadi juga ya. Nah ini nih serius nyalek nih, balik lagi dari partai Golkar akhirnya ada histori yang menyebabkan akhirnya kita tuh memutuskan untuk menjadi caleg gitu ya. Nah tadi aku udah nanya ya kenapa Depok dan Bekasi, sudah dijawab gitu ya. Nah tapi kita pengen kulik-kulik nih segmen apa sih sebenarnya di kota Depok dan kota Bekasi yang akan lebih condong waktu novel itu turun. Nah, jadi kota Bekasi Depok ini punya 2 karakter yang unik ya. Ini kan penyanggah DKI Jakarta ya, tapi karakternya unik. Ya, kota Bekasi itu lebih terlihat metropolis gitu ya, dia kota, tapi hanya di tengahnya doang, di pinggirannya terlihat masih banyak perkampungan gitu ya, dan sebaliknya gitu ya, bahwa di Depok ya, mulai sekarang berkembang gitu ya, di tengah-tengahnya ada kotanya, terus di belakangnya juga gitu, tapi karakter orangnya juga berbeda ya. Berbeda tapi hampir sama, religius gitu. Tapi agak sedikit berbeda. Ya, karena Kota Bekasi dan Depok itu perkumpulan banyak suku. Di situ ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, ada di situ, suku daerah timur. Itu semua ada di situ. Jadi mereka tidak ada kayak misalkan mungkin kalau daerahnya Ambon ya, dari Ambon semua. Kalau ini semua suku kumpul di situ. Gitu. Nah, kompleks permasalahannya juga banyak. Mulai dari isu sosial, ya, isu pendidikan, ya, terus isu pekerjaan. Itu banyak sekali. Nah, menurut saya banyak hal yang menarik yang memang ada pengetahuan knowledge-nya itu di dalam diri saya, yang memang saya sekiranya bisa untuk sharing, untuk mengangkat hal-hal yang mungkin masih ada kekurangan. Karena apa? Setiap manusia hidup itu tidak ada yang sempurna, dan setiap orang itu tidak ada yang lebih hebat. Di atas yang hebat ada yang lebih hebat lagi. Kayak contoh saya bilang, saya dalam nyalek ke teman-teman saya bilang, saya bukan berarti nyalek itu orang hebat, enggak, masih banyak orang yang lebih hebat. Terus bicara saya jago dalam dunia ekonomi, enggak juga, masih banyak orang yang jago dalam dunia ekonomi, dalam usaha masih banyak lagi. Cuman saya ingin berbuat, dan saya tidak anti kritik. Saya orang yang suka dikritik. Tolong kalau saya salah, arahkan. Kalau saya salah jalan, kasih tahu, jangan didiemin. Karena saya bukan manusia yang sempurna. Ya, yang sempurna itu adalah orang yang mau mendengarkan kritik orang dan mau menjalankan jika ada nasihat yang baik. Itu menurut saya orang yang mendekati sempurna, karena manusia nggak ada yang sempurna. Jadi membangun sebuah kota, ya, Bekasi dan Depok ini membutuhkan satu benang merah ya tadi, religius tadi. Nah kebetulan banyak tokoh-tokoh agama yang di Kota Bekasi dan Depok ini yang kebetulan dari keluarga saya
gitu kan. Terus juga toko-toko perekonomian juga yang latar belakang dari keluarga saya juga. Jadi hal-hal itulah yang memang kita ingin membangun kota Bekasi dan Depok ini menjadi kota yang terbaik yang ada di Indonesia. Karena ini penyanggahnya ibu kota DKI Jakarta pada saat ini sebelum pindah ke IKN nanti, kan gitu. Nah, jadi memang saya mau membangun kota Depok dan kota Bekasi ya menjadi kota yang karena dia ini kan nggak punya kayak di Kalimantan Timur punya tambang, ya hasilnya itu ya dari jasa. Betul. Ya jasa. Nah di situ potensi turismenya sebenarnya ada. Ya, nah ini banyak yang mau kita poles teman-teman supaya mereka tahu kelebihan di wilayah mereka masing-masing itu punya kelebihan. Kota Bekasi punya sumur gas, kan gitu. Banyak orang yang nggak terlalu tahu. Padahal itu potensi gasnya ada, gitu. Sampahnya bisa jadi sumber ekonomi, ya kan. Depok, ya kan kota jasa, kota turisme ini bisa dibikin, ya kan. Contohnya kayak tourism religious. Kita bisa bikin keliling dari masjid ke masjid yang terbaik. Jadi ini kan banyak di Depok tuh punya banyak. Nah, jadi banyak sekali potensi di Depok dan Bekasi ini yang bisa kita angkat gitu. Nah, dan itu perlu kita bersama-sama ya menggali potensinya dan kita dorong. Nah, dorong itu kan perlu orang yang mau menyuarakan. Nah, makanya kenapa saya masuk Kota Bekasi dan Depok ingin menyuarakan hal-hal yang menjadi potensi Kota Bekasi dan Depok untuk bisa lebih lagi daripada sebelumnya. Itu. Nah, Sobat Kagol, tadi kan tadi waktu novel udah bilang ya mengenai menyuarakan. Jadi nanti Sobat Kagol jangan salah ya membedakan antara legislatif dan eksekutif ya. Kalau legislatif lebih menyuarakan, tetapi kalau eksekutif dia lebih mengeksekusi gitu ya. Jadi takutnya nanti salah-salah nih, kalian bisa cek nih misalnya di Google gitu ya, apa tugasnya fungsi DPR, atau mungkin nanti dari tim kreatif Kabar Golkar ya, jadi bisa kasih tahu gitu apa fungsi dari anggota DPR ya. Kenali caleg-caleg di daerah kalian yang benar-benar yang nantinya dapat memberikan solusi gitu ya, menyerap aspirasi dari kalian. Nah, ada lagi yang di bidang eksekutif gitu ya, pengeksekutor nanti pembangunan ini dan lain-lain itu tuh nanti dari kementerian begitu. Nanti takutnya salah, benar nggak? Ya kan kadang-kadang suka salah loh dikiranya. Bener. Contoh ya. Kemarin pada saat aku ke campaign, Bang Novel, nanti kalau jadi tolong ya nih jalanan yang rusak diperbaikin. Terus nih jalan got yang banjir ini. Saya bilang, nih teman-teman mesti tahu ya. Saya punya 3 program konsen. Program pertama adalah pendidikan. Program kedua adalah kesehatan. Program ketiga adalah pekerjaan. Oke? Nah, DPR itu fungsinya apa? Membuat satu undang-undang dan juga apa coba? Anggaran, pengawas anggaran, ya pengawasan anggaran, terus juga Nah, kalau untuk eksekutif itu baru pengguna anggaran, ya kan kita yang menggunakan anggarannya. Saya bilang, nah kalau saya jadi wali kota, saya bisa jalan rusak saya betulin, yang banjir saya perbaikin. Ya kan, terus mau hal-hal apapun dalam kota itu saya harus jadi wali kota, saya bilang. Kalau saya jadi wali kota, saya bisa merubah itu. Bahkan kita bisa jadikan kota ini kota yang terbaik yang ada di Indonesia, ya kan? Kalau saya jadi wali kota, ya kan? Karena apa? Saya nggak punya modal aja, saya bisa bikin perusahaan. Apalagi saya dikasih yang ada anggarannya, ya kan? Saya bisa jadi kota yang terbaik mungkin yang ada, kan gitu. Nah, kalau menjadi anggota DPR, ya kan saya bisa mendorong sebuah undang-undang yang bisa berdampak terhadap masyarakat banyak. Pertama, menurut saya kalau kita dibilang negara merdeka, menurut saya di dunia pendidikan belum merdeka. Kenapa? Masih ada sistem zonasi. Zonasi itu menurut saya sistem yang tidak memerdekakan masyarakat untuk pintar. Kenapa? Karena kita masih diatur zonasinya. Orang yang rumahnya di sini mau sekolah di situ nggak bisa, alasannya zonasi, tempatnya penuh. Nah ini kan nggak fair, saya bilang. Pemerintah katanya mau mereduce polusi, tapi sistem zonasi ini kan orang sekolah di ujung sana harus jalan naik motor ke sana, mobil ke sana kan gitu ya. Coba kalau
kita membuat peraturan di mana masyarakat itu berada, ya, mereka jika tidak mampu bisa masuk di sekolah negeri. Jika sekolah negeri itu full, ya kapasitasnya full, masuk ke sekolah swasta. Pemerintah bayarin, jadi pemerintah nggak perlu lagi menyiapkan anggaran untuk membangun sekolah negeri. Tapi anggaran bisa dialokasikan kepada sekolah swasta, jadi bisa membantu juga para pengusaha untuk investasi sekolahan. Ya, tapi anggarannya dibantu oleh kita, ya, alokasikan, ya, kasihkan ke sekolah-sekolah swasta yang menerima anak-anak yang pendapatannya rendah di sekolah swasta dibayar oleh pemerintah, full semuanya. Sehingga apa? Tidak ada lagi anak yang tidak bisa sekolah, semua sekolah. Nggak ada, karena apa? Sekolah swasta kan juga banyak di sekeliling mereka tinggal, sehingga mereduce polusi. Jadi orang nggak perlu lagi jauh-jauh karena zonasi, bisa sekolah ke swasta, ya kan? Terus semua kurikulumnya dipersamakan, jangan dibedakan. Karena apa? Tuhan aja melahirkan kita di dunia ini tanpa ada perbedaan, ya. Semua boleh menghirup udara nafas yang sama. Orang kaya nafasnya boleh lebih banyak, yang miskin lebih sedikit, kan nggak ada. Kita nafasnya semua sama, kan begitu. Berarti Tuhan aja tidak pernah membedakan manusia. Nah, dalam dunia pendidikan kita juga nggak boleh ada perbedaan, samakan semua. Bantu, kasih di tempat swasta, sehingga apa? Kemacetan tidak akan ada. Orang akan mencari sekolah di dekat rumahnya, gitu. Sehingga polusi pun akan turun. Ini cocok logi banget ya sama keadaan yang sekarang ya. Gitu, ya itu saya bilang kan gitu. Jadi ini harus dilakukan. Nah, bagaimana undang-undang didorong, kan anggaran itu dari APBN juga dari DPR disiapkan untuk membantu di Kementerian Pendidikan, memberikan kepada sekolah-sekolah swasta dapat subsidi bantuan untuk menerima semua masyarakat yang memang perlu diterima. Kedua, BPJS. Berbicara BPJS kesehatan, ya kan, katanya negara kita negara merdeka, tapi BPJS kesehatannya masih diatur. Orang yang nggak punya dikasih obatnya generik. Padahal flu tidak mengenal orang kaya orang miskin. Penyakitnya namanya flu. Nggak ada flu orang kaya obatnya bagus, flu orang miskin obatnya generik. Nggak ada itu penyakit flu-nya itu. Flu ya flu, diobatkan dengan obat yang sama. Jadi kalau kita mau menyuarakan, ya kan, tadi kembali lagi Tuhan aja menciptakan kita di dunia ini menghirup udaranya sama. Masa sakit kita dikasih sakit yang sama obatnya beda, bayarnya pun sama, kan saya bilang gitu. Nah, sekarang kalau bisa, karena apa? Saya kemarin belum lama ke Australia, saya minta mau bikin asuransi buat ibu saya. Saya bilang, saya mau bikin asuransi dong, berapa per bulannya? $60. Hah, murah banget ya. Saya minta yang paling tinggi buat ibu saya. Di sini nggak ada yang paling tinggi. Di sini semua sama, mau kaya mau miskin ya nilainya segini asuransinya. Dan ini semuanya sama, lu dapat kesehatan yang sama, perhatian pun yang sama, nggak dibedakan. Sehingga apa? Loh, luar negeri aja bisa tidak membedakan manusianya. Kenapa Indonesia kok membedakan? Itu hal yang saya mengerti dan saya tahu pada saat saya kemarin ke sana kan gitu. Akhirnya saya bilang, kenapa nggak Indonesia bisa begitu? Karena apa? Kita mempunyai manusia itu semua punya layak hidup yang sama. Jangan karena dia orang nggak punya, begitu mau masuk rumah sakit BPJS diperengutin, ya kan? Terus dilama-lamain, dikasih tempat yang jelek. Mereka punya layak hidup yang sama, nggak boleh. Kalau Tuhan tidak mau membedakan kalian dalam rezekinya kalian jangan membedakan orang lain sehingga rezeki kalian akan sama. Jadi kita juga sebagai politisi jangan membeda-bedakan kita dengan rakyat. Kita adalah rakyat. Kita harus merasakan diri kita sebagai kita sama. Kalau bikin kebijakan, kalau itu jadinya ke kita gimana? Karena pada saat kita nggak duduk di DPR nanti, kita kan juga akan sama rasanya. Nah, kita harus bikin sebagus mungkin aturan-aturan yang dirasakan kepada rakyat yang ujung-ujungnya akan dampak kepada semuanya gitu. Jangan pilih kasih. Jadi kesetaraan terhadap kesehatan itu harus ada. Jadi pendidikan, kesehatan. Ya kan? Jadi semua masuk rumah sakit harus diobatin pakai obat yang layak, yang cepat sembuh. Gak ada obat-obat yang sembarangan. Ya, prioritasnya juga bagus, semua harus yang sama. Sehingga investasi terhadap rumah sakit pun akan bergeliat gitu. Terus udah gitu ketiga adalah pekerjaan. Kenapa nggak bikin satu kebijakan ya yang membuat aturan bahwa pelaku usaha yang menerima tenaga kerja dari sekitarnya dapat insentif pajak. Kenapa? Karena sudah membantu menekan polusi udara.
Karena kalau dia menerima tenaga kerja yang misalkan dari Bandung ke Jakarta, jalan naik mobil polisi udara, terus udah gitu bensin, ya kan, subsidinya, bakarnya, kan ini kan banyak nih negara anggaran. Tapi kalau coba negara membuat satu aturan, ya, pengusaha menyerap tenaga kerja dari wilayah sekitar dapat insentif pajak, itu yang pertama. Jika ternyata tenaga kerjanya tidak ada di lingkungan setempat, ya, karena keterampilan yang nggak ada, tapi manusianya ada, kan ada BLK. Anggarannya dikasih ke BLK untuk dilatih sesuai dengan keterampilan yang pengusaha itu pingin, gitu. Sehingga pengusaha itu kan senang, karena kalau diserap kan dia dapat peringanan pajak. Dan juga kan orang ini nggak bakal telat karena kerjanya di sekitar tinggalnya. Iya. Mereka dilatih di BLK setempat, gitu. Mungkin Sobat Kagol ada yang nggak tahu BLK. Balai Latihan Kerja Keterampilan. Kan gitu ya. Jadi ini semua bisa dilatih di situ, anggarannya bisa dikasih di situ. Mereka dilatih, setelah itu diserap oleh pengusahanya. Kalau memang ternyata di lingkungan itu benar-benar udah nggak ada, baru boleh ambil dari yang terdekat. Baru akhirnya sampai dengan terjauh. Sehingga apa? Itu akan merata. Dan saya yakin ketenaga kerjaan investasi di lokasi tersebut akan tergeliat dan tidak akan ada iri antara orang asli situ sama orang yang dari luar. Nah, ini penting sekali. Sehingga apa? Sehingga tadi penekanan polusinya terhadap udaranya ada, ya kan? Penyerapan tenaga kerjanya tepat, investasinya juga di tempat situ akan terjaga aman karena dijagain sama masyarakat setempatnya, kan gitu. Dan akhirnya apa? Tidak ada kemacetan karena tinggalnya kan sekitar situ semua. Ini kan sebagai solusi. Nah, ini menurut saya ketiga ini, ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan sebuah kebijakan yang mengikat dan pro rakyat. Dan ini masih kita diskusikan dan kita lakukan. Apa yang saya sampaikan mungkin belum sempurna, tetapi kembali lagi karena saya bersama dengan teman-teman muda lainnya nanti yang masuk dalam DPR, kita bisa duduk bersama menambahkan kekurangan-kekurangan dalam apa yang kita bicarakan tadi. Karena tadi ide saya mungkin nggak sempurna, tapi akan sempurna jika bersama-sama dengan anak-anak muda lainnya untuk menutupi kekurangan dari kesempurnaan ini. Nah, itu mantep ya. Untuk Kota Depok sama Kota Bekasi itu tadi 3 program yang yang akan dikampanyekan ya oleh Wakatum Novel nih. Ada 3. Kalian harus menyimak banget ya. Kalau kalian itu ada segmen anak-anak muda ya, kalian bisa memilih dan ngolek-ngolek nih informasi mengenai yang akan kalian nanti pilih harus benar-benar tepat gitu ya, orangnya sesuai nggak gitu dengan hati kalian juga. Bener. Gitu ya. Nah, kemudian aku mau tanya juga nih sama Wakatum Novel nih, sehari bisa berapa titik tuh? Lumayan banyak sih, sehari bisa lebih dari 6. Banyak sih, kita keliling. Anak muda tuh tenaganya lebih Iya. banyak gitu ya. Keliling terus ya, orang kawinan datang, sunatan datang, terus acara datang. Oh gitu. Ya, ada yang wafat datang. Terus yang kumpul-kumpul mau ketemu silaturahmi makan bareng ya datang. Ya, makanya kadang-kadang ya gitu deh. Aku mau nanya nih, di Instagramnya apa nih berarti ya? Instagram aku namanya novelnya pakai Fanta, Novel SH. Nah, Itu kalau itu pribadi. Terus ada lagi satu lagi novel.golkar. Itu untuk kegiatan-kegiatan aku, kegiatan politik. Oke, ini aku follow ya. Ya, ada Sobat Kagol boleh untuk memfollow, ini ada Novel. Ini nanti kegiatan-kegiatan bisa dipantau di Novel Golkar. Iya, Novel Golkar. Novel.golkar ya. Iya. Bagi kalian Sobat Kagol yang ada di Kota Bekasi dan Kota Depok. Nah, sekarang nih kita di akhir penghujung acara nih ya. Boleh nggak closing statement nih untuk anak-anak muda tidak golput di tanggal 14 Februari 2024? Jadi anak-anak muda di luar sana ya, yang kalian kadang-kadang muak dengan kebijakan-kebijakan yang menurut Anda itu kurang benar, ya kan? Kalian harus tahu satu persatu caleg yang terbaik menurut kalian, datang dan bela, coblos dia. Karena apa? Dialah yang akan memperjuangkan hak-hak kalian. Tapi kalau kalian golput, sama aja kalian bersedia untuk didolimin selama 5 tahun ke depan. Karena itu perbuatan kalian sendiri golput.
Jadi kalau kalian mau ada perubahan, mau ada yang benar, ada yang baik, ya kan, untuk maju ke depan yang lebih baik dari sistem, ya kalian harus coblos yang menurut kalian benar, gitu ya. Jadi kita melanjutkan sesuatu yang sudah baik harus kita lanjutkan, ya. Yang tidak baik kita rapikan bersama-sama. Karena dengan bersama kita bisa melanjutkan sesuatu yang baik. Jadi anak muda jangan pernah golput kalau kalian tidak mau didolimin. Tepuk tangan dong. Tapi sekarang boleh loh mengkampanyekan diri sendiri loh ya. Iya. Nah, tadi kan ini ya netral ya. Cuma gini, satu, saya tuh kadang-kadang orang yang tidak pernah mau bilang, yuk coblos saya. Saya begitu. Coblos novel gitu. Saya nggak pernah mau. Karena apa? Kalau saya bilang coblos saya, belum tentu saya ini yang terbaik buat kalian. Tapi kalian ikutin hati kata kalian sendiri. Kalau saya yang terbaik untuk kalian, kalian boleh pilih saya. Tapi kalau saya bukan yang terbaik untuk kalian, ikutin kata hati kalian. Itulah saya. Novel bukan seperti caleg yang lainnya yang minta dipilih. Karena kalau kalian menurut kalian saya adalah benar, pilihlah saya. Jika tidak benar, pilih yang lain. Silakan. Karena itulah, mau mencari politisi yang bukan ambisi untuk dirinya sendiri, tapi politisi yang untuk membangun kebersamaan. Ya, jadi kalau mau menurut kalian novel adalah visi misinya sesuai dengan hati kalian, coblos novel di nomor 3. Aku nunggu ujungnya nih, kok dia nggak mau kampanye, ini gimana nih? Di nomor urut 3. Ya kan, kenapa 3? 3 itu winner. Tepuk tangan dong. Nah, di akhir nih ada tim kreatif kita yang ada membuat pertanyaan tebak cepat ya. Seberapa tahu caleg ini nih si Wakatum Novel ini tentang Kota Depok dan Kota Bekasi. Jadi jawabannya cepat ya, singkat dan cepat. Buah yang terkenal di Depok. Belimbing. Itu ikonnya ya. Iya, ikonnya belimbing. Sebutkan tempat nongki anak-anak Depok yang lagi happening. Lagi happening tuh ada Bajawa Cafe. Tapi ini sekarang baru lagi nih ada yang tempat kudanya nih, namanya JJ Cafe Depok tuh, ada tempat kudanya. Jadi di Depok tuh banyak banget sih tempat-tempat nongkrong yang happening. Ada Kopi Nako, Bajawa Cafe. Nah, terus ada baru tempat kuda baru nih yang saya pengen datang ke sana juga. Banyak banget sih. Iya. Tempat ngopi banyak banget ya. Banyak banget. Depok, ya. Oke. Next, pahlawan dari Depok. Ada banyak, ada Margonda, terus ada Haji Dugul ya. Terus ada Haji Dugul, ada Haji Usman. Terus ada siapa lagi tuh? Tole Iskandar. Aku tuh baru tahu ya kalau Margonda itu ternyata Ada Syekh Muhammad Yusuf. Iya, Muhammad Yusuf juga. Kakakku di M Yusuf. Iya. Tunggu, yang Margonda itu ternyata nama pahlawan ya? Pahlawan. Ya, Margonda, Tole Iskandar, Muhammad Syekh Yusuf, Haji Dugul, Haji Usman. Gitu ya. Ya. Terus next, sebutkan landmark dari Kota Bekasi. Kalau Jakarta punya Monas, Bekasi punya? Itu punya piramid kebalik, ada di Sumarekon. Iya. Yang terakhir, julukan Kota Bekasi. Kota Patriot. Oke Sobat Kagol, terima kasih ya yang sudah menyimak. Jangan skip dong please gitu, karena ini pembicaraan kita sepanjang podcast ini menarik banget dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari seorang Novel Saleh Hilabi. Bener gak sih gue? Iya benar, Novel Saleh Hilabi. Nah, oke. Novel Saleh Hilabi. 3 kata. Jadi kadang-kadang bener juga nomor 3. Novel Saleh Hilabi 3 kata. Masuk itu barang. Itu. Memang nomor 3 is the best. Oke Sobat Kagol, terima kasih udah menyimak nih Kagol Kader Ngobrol Santai. Sesantai itu sih kita memang komunikasinya ya hari ini ya. Terima kasih, jangan lupa nanti untuk tetap share YouTube kami ya, like dan juga subscribe gitu. Banyak banget media sosialnya dari Kabar Golkar. Bener sekali. Jangan lupa tonton terus Kabar Golkar, ya kan? Karena Golkar terdepan dan terbaik. Mohon maaf lahir batin ya Sobat Kagol. Sama-sama. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Dan diambil baiknya, dibuang buruknya. Bener sekali. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.